Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan yang berbunyi di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa wa huwa khairur raziqin. Suatu apapun kamu infakkan, pasti Dia Allah akan menggantinya. Dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jangan khawatir jenengan punya harta diinfakkan kepada masjid, kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik. Untuk itu barangkali jenengan masih mempunyai harta atau kelebihan harta setelah Idul Fitri ini, namanya bukan zakat tapi sedekah. Jadi setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, jenengan mau zakat mal atau zakat fitr, itu bukan namanya zakat, tapi sudah namanya sedekah. Maka kita di dalam bulan Ramadan ini ada pepatah, bila aku pergi, aku pasti kembali, katanya bulan Ramadan. Tapi apakah kamu masih ada saat aku datang kembali atau datang lagi? Wallahu a'lam. Bulan jenengan semua ini tidak akan bisa memprediksi bahwa di tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Untuk itu Bapak Ibu jamaah sholat id yang dirahmati Allah, berusahalah yang sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik hati kepada sesama, apalagi sesama pengurus, jangan ada sampai pecah belah. Maka ada doa, Allahumma alif baina qulubana wa aslih dzata bainana wahdina subulus salam. Itu doa. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya, sholat itu nanti yang akan dilaksanakan. Nanti pelaksanaannya kita berdiri, lalu imam takbir, namanya takbiratul ikram. Okay. Allahu Akbar, lalu jenengan ikut takbir. Jadi kalau belum bar, jenengan jangan mengangkat tangan dulu. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, barnya selesai, baru jenengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, di rakaat pertama itu ada takbir 7 kali tanpa mengangkat tangan. Jadi setelah takbiratul Allahu Akbar, lalu ada takbir Allahu Akbar. Jadi imam membaca Allahu Akbar dengan Allahu Akbar di belakangnya. Jelas ya? Lalu rakaat yang kedua, takbirnya 5 kali. Ya, rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Maka untuk itu marilah kita laksanakan sholat id pada pagi hari ini dengan tenang dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fathul qarib.
wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Ikhwanul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari selalu bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk bersiam Ramadan selama sebulan penuh, kemudian bertemu dengan satu Syawal. Mudah-mudahan seluruh pada kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri teladan buat kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah harapan besar tatkala kita sudah tuntas melaksanakan siang Ramadan. Paling tidak apa harapan yang pertama, kita menjadi orang-orang yang menang. Dalam bahasa agama disebut dengan al-faizun, yang berarti menang atau sukses. Nah, itu paling tidak perlu kita dapatkan setelah pasca Ramadan. Minimal ada 4 kemenangan yang harus kita dapatkan pasca siang Ramadan. Apa saja 4 kemenangan? Yang pertama ada kemenangan spiritual. Pasca kita melaksanakan siang Ramadan, apa harapannya? Meningkatnya nilai spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin, Ramadan itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang punya sifat tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Di Al-Quran surat As-Sam surat 91 ayat 8, 9 dan 10 menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya fa'alhamaha fujuraha, dialah Allah yang mengilhamkan sifat fujur atau kejahatan, wa taqwaha, dan penyakit takwaan atau ketaatan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dari ayat ini kita harus tahu bahwa dalam diri Pulau Kalipanjenengan ini ada dua alam selalu bertarung setiap saat. Yang pertama ada alam fujur, yang kedua ada alam takwa. Senantiasa bertarung dalam diri Pulau Kalipanjenengan. Dua ini kira-kira yang kuasa yang mana? Kalau yang berkuasa alam fujur, naudzubillah, maka biasanya hamba Allah bisa berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Yang kedua ada alam takwa, yakni alam ketakwaan. Kalau ini yang berkuasa, insya Allah cenderung menjadi orang-orang yang baik. Maka kalau Kalipanjenengan bisa melihat, sehingga kata Allah, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya lewat Ramadan, harap menjadi orang-orang yang suci. Bahasa Pulau Kalipanjenengan, kalau sudah pasca Ramadan ada perubahan akhlak yang bagus. Nah ini sadurunge poso gak wau, mangkon poso kudu wau. Sejak wau berarti masih dikuasai oleh alam fujur atau alam kejahatan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pulau Kalipanjenengan harus bisa senantiasa punya kemenangan, yakni kemenangan emosional. Kata Nabi, orang itu dikatakan menang, orang itu dikatakan hebat, nek sifat muring-muringan. Dia pernah mengatakan laisa sadidu bisur'ati, yang dikatakan pahlawan atau yang menang siapa? Innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang dikatakan pahlawan, yang dikatakan pemenang adalah yang mampu menguasai nafsunya dikala mau marah. Dan terus mampu Ramadan kok si muring-muringan, berarti Pulau Kalipanjenengan dari menjadi orang yang menang. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian Pulau Kalipanjenengan harus tahu di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu apa? Kadhiminal ghaib, bisa menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan bisa memberikan maaf kepada siapapun, lebih-lebih kepada istrinya, kepada suaminya, kepada keluarganya, bahkan kepada orang selama ini kita benci, ini kita tidak tahu, harus dimaafkan. Ini namanya kemenangan emosional. Bahkan Pulau Kalipanjenengan nek Ramadan lulus, ayo belajar dari wong kang sabar, tidak pernah marah. Ketika marah ucapkan astagfirullahaladzim. Ini penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kemenangan yang ketiga hadirin, ada kemenangan sosial. Artinya Ramadan mengajarkan Pulau Kalipanjenengan menjadi orang yang punya sifat kepekaan sosial lewat zakat kita, lewat infak kita. Maka kita harus berbagi. Bahasa Pulau Kalipanjenengan, Ramadan mengajarkan menjadi orang yang roman, orang yang hatinya kaya. Kenapa saya katakan hati kaya? Sebab mohon maaf Bapak Ibu, belum tentu yang kaya secara materi. Semua mesoge, usaha maju, pabrik ombok, itu belum tentu dia lagi bisa jatuh, belum tentu. Tapi kalau kaya hati, dia tidak menunggu punya pabrik, tidak menunggu punya perusahaan. Tapi kalau kaya hati, dulu ini ombok, ayo dikekno untuk agama Allah. Ini orang-orang yang kaya. Sehingga kata Nabi, laisal ghina an kasratil ardi, yang dikatakan kaya itu bukan harta melimpah ruah, bukan begitu kata Nabi. Innamal ghina minan nafsi, tapi kaya hati. Berarti apa? Berbagi. Ini penting. Kenapa sih orang kok punya sifat bakhil, punya sifat kikir? Sebab dalam hatinya kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang kalian kikir itu apa? Yang senantiasa mengumpulkan harta bendanya dan menghitung-hitungnya. Nanti selumpurnya terus dihitung. Ini muncul sifat apa? Kurang, nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan mengajar berbagi. Berbagi itu penting sangguni panjenengan.
Sampai ada sahabat saya pada Nabi ini, ya Nabi, si Fulan itu punya kendaraan onta Nabi, tapi dia suka minta kepada aku, padahal aku Nabi gak punya onta. Gimana Nabi? Kamu kasih, walaupun kamu gak punya onta, berarti apa? Kamu lebih mulia daripada dia. Aliyadul ulya khairun min ulyatis syuflah. Tangan di atas beda daripada di bawah. Sangat ngasih. Kalau bahasa kalau sama jadi masuk montore wapik, omai wapik nek jaluan dengan jenengan dia pesan mengkai. Sama menjadi orang yang mulia. Kenapa? Memberi, menebar kebaikan. Maka pula kali panjangnya belajar ini apa? Kemenangan sosial. Kemenangan sosial. Ini Bapak Ibu sekalian, harta ini fitnah. Kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah. Sungguh bagi umatku ada fitnah, ada ujian. Wa inna fitnah ta'ala ummati al-malun. Dan sungguh fitnah bagi umatku al-malun, harta. Harta itu hati, bisa menjadikan orang itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada sesama. Kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu, Nabi Sulaiman andaikan boleh sombong, dia wajib sombong. Kenapa? Seorang raja berisikan ratu, punya istana yang luar biasa, punya pasukannya gak kaleng-kaleng, pasukannya jibrit, awak kasih kelebihan, bisa berbicara dengan binatang. Tapi Sulaiman sadar ini sifatnya sementara dan ini titipan dari Allah. Maka dia katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Aku dadi wong ini lho, iso ini lho. Ini murni anugerah dari Tuhanku. Mengapa aku sombong? Maka kalau kali panjenengan ayo yang kita miliki hari ini disyukuri, beri kasih, itu yang luar biasa. Maka Ramadan mengajarkan menjadi orang yang lemah, orang yang punya kepekaan sosial. Sampai dikatakan as-sakhiyun, orang yang lemah itu dari bumi Allah, pasti dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia dekat kepada Allah? Dia menyadari ini loh harta titipan. Karena titipan sebab-sebab diambil yang tinggi. Kenapa aku sombong? Maka dekatkan kepada Allah, jangan tambah jauh kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita sudah pernah mendengar cerita Sa'labah. Saat durungi suki, Masya Allah rajin ibadah. Saat durungi suki, Masya Allah sholat tidak pernah tertinggal. Sampai dikatakan Nabi, sampai nomor seorang apa sih langsung mulai gak zikir kan? Saya zikir di rumah Nabi. Loh kenapa? Baju yang aku pakai, gamis yang aku pakai Nabi, ditunggu istriku di rumah. Sholatnya bergantian Nabi. Masya Allah. Tolong Nabi jadikan aku orang yang kaya ke Nabi, sehingga bisa zikir dengan panjangnya begitu lamanya. Sudah, itu saja kamu jalani. Begitu nikmat kok kamu nanti. Nek sudah berubah-ubah. Saya sudah bosan Nabi dengan miskin ke Nabi. Kasih aku doa agar aku menjadi orang yang kaya. Doakan Nabi. Siap teman dengan suki nanti. Siap Nabi. Ya wes saya kasih domba jantan betina. Mudah-mudahan berkah barokah. Tapi ingat ada amanah untuk kamu. Kalau sudah beranak pinak jangan lupa jaga dikorbankan harus ada. Harus ada. Siap Nabi. Singkat cerita. Doa Nabi mustajabah. Dombanya beranak pinak luar biasa. Apa kelemahannya? Bukan dombanya ke masjidnya terlambat, karena dombanya hampir gak pernah ke masjid. Nah ini apa? Fitnah. Nah kalau kalian panjenengan silakan menjadi orang yang kaya, silakan. Kalau mampu, kalau kamu gak bersyukur jadi bangun. Kemudian kata Nabi, waqoribun minan nas. Yang lemah itu bapak pasti dekat kepada manusia. Sebab apa? Memberikan sesuatu. Tak kayak ilmu itu ini manturun umi barokah. Kenapa? Memberi dekat kepada manusia. Ya pun bahkan orang yang lemah itu semacam kata pembomo. Bagaimana sih dibomani? Kemudian yang ketiga, waqoribun minal jannah, dan dekat kepada surganya Allah. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka Allah. Ini orang yang lemah. Sebaliknya, wa innal bakhila, dan sungguh orang-orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Menurut gaya yang ini sampai lali awake dhewe, lali keluargane, apa meneh kusuk dilalekno, naudzubillah. Ini karena harta.
sehingga jauh dari Allah. Orang dulu sumbang di Masjid Al-Qahar, alasannya jadi Senayan itu, naudzubillah. Ini apa fitnah? Jauh dari Allah, dia nggak sadar. Itu Islam itu. Yang kedua, wabah itu minanas, jauh dari manusia. Sampai bisa masjid, kemana menungso. Ini bisa dicekek dewi, belum tak dewi, gak usah dicekek no. Ini orang yang berin. Kemudian apa? Wabah itu minal jannah, jauh dari surga. Surga itu burung-burung babu dengan yang simpati. Wabori itu minanar, tapi neraka dekat pada orang-orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, pasca Ramadan ada harapan punya kemenangan intelektual. Terus kalau kalian panjenengan jadi mas masa Ramadan selesai, ayo seneng ngaji, hati di rumah majelis taklim, semangatnya dibangun. Oh jangan ngaji sendiri nek Ramadan enggak. Tadi Pak mengumumkan doanya yang bagus. Akankah kita optimis menyatakan ketemu Ramadan bahwa alam doa di mata Allah. Jadi ibadah jangan ketemu Ramadan ini salah. Jangan ketemu Ramadan enggak. Maka apa? Agar masa Ramadan yang ada dalam diri kali panjenengan, jadikan rumah kita Al-Qahar ini seperti Ramadan selamanya. Jadi yang kebiasaan Ramadan membuat di lantai masjid, pemberian tetap ono poso sunnah, ayo sholat tahajudnya dilakukan. Kemudian ada di majelis ilmu penting, sehingga bagaimana intelektualnya dibangun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang yang beriman dengan urusan ngaji Pak Bu, ngaji itu menjadi kebutuhan. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat kedua kau berfirman, innamal mu'minuna, ini orang-orang yang beriman punya ciri yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut asma Allah maka gemetarlah hati mereka. Ramadan yang sukses suruh adzan langsung di dalam masjid, tinggalkan dunia sementara. Ini orang yang beriman. Jadi mboten wonten Pak Bu iman yang kuat itu sik disinggu ae sisan sudah ada. Begitu ada yang dikumandangkan, tinggalkan dulu urusan dunia sementara, ayo tunaikan sholatnya. Sampai seperti itu. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang beriman, zadatuhum imanan, imannya tambah mantap. Jadi iman itu Pak Bu ditambah ngaji itu senang. Dijak hadir majelis itu bahagia. Makanya kalau semua ibadah dasarnya bahagia akan terasa ringan dan ringan. Kita akan dikontrolnya penuh kok ngaji ya senang. Kenapa ngaji yuk senang? Nyes dasarnya senang akan terasa ringan. Seperti siang Ramadan kemarin itu. Sampai kok poso, aku senang. Kalau dasarnya senang, dia tidak bisa memperoleh waktu ini penting. Maka apa? Zakat iman-imanan dijadinya jenis itu coba senang. Kalau andaikan Islam diukur dari kekuatan Idul Fitri, udah kayak kita ini menang. Tapi begitu nggak ada sholat ini, coba bagaimana masjid kita? Berarti kita kalah. Maka kemenangan intelektual mengajar pulau kali panjangnya semakin cinta kepada Al-Qur'annya. Oh jonek poso tak harus ngetop, pas Ramadan nggak harus lagi, berarti belum menang. Kemudian baru dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus begini Pak Bu, orang itu kalau sudah mampu menang dengan intelektualnya, terjadi perbedaan pendapat sholat Idul Fitri, poso gak bareng, dia dewasa dalam berpikir. Gak usah mencari perbedaan, cari persamaan. Dan jenengan harus punya prinsip yang kuat. Macam-macam tinggi. Kenapa? Wawasannya luas. Ini yang perlu saya tegaskan. Ngapun jadi gak usah sing sah itu loh, sing Jumat satu gak sah. Sah dan tidak sing puji Gusti Allah. Yang pentingnya kita ibadah kepada Allah. Sudah serahkan kepada semuanya. Sebab apa? Nek dewasa berpikir ini indah. Kenapa? Kemenangan intelektual. Naudzubillah min dzalik, kadang-kadang lo gak tahu ngaji ditakoni. Kon poso melok kapan? Melok sing terakhir.
Lari ya dua sing dili ngejibuk di tengah. Naudzubillah. Kenapa? Tidak menang intelektualnya. Begitu menang intelektualnya, perbedaan pendapat lumrah, saling menghormati, saling menghargai. Jangan juga Pak, diuji dengan kesabaran. Diuji dengan kesabaran. Wes sabar. Pahami diri-diri, mantepnya diri-diri. Ini kadang-kadang gak diluruskan ramen itu Pak. Maka kalau kali panjenengan, ayo hadapi majelis ini. Biar apa? Tidak merasa paling hebat. Maaf Pak Bu, ibadah kula kali panjenengan sing dicikusi Allah Subhanahu wa taala. Nek persamanya dibangun akan rukun. Nek rukun kuat. Gara-gara poso gak bareng mau dibilang boleh gak nyopo. Gara-gara dia gak bareng boleh gak dari batin. Ini salah lagi. Maka kalau kali panjenengan dibangun, ini penting. Bapak Ibu yang kau hormati, kalau kali panjang umat Kanjeng Nabi, ayo rukun harus kita kuatkan Pak Bu. Jenengan dadi wong sugih ngapunten, dadi wong hebat ngapunten, ambek telu gak rukun, gak iso ngrasakno sugih. Bisa jadi wong pas-pasan uripe, hidupnya bahkan kekurangan, ambek tonggo serawung. Kaya dia kaya, kenapa? Ambek tonggo apik. Ini penting. Maka kalau kali panjenengan begitu Ramadan sudah hadir dan kalau kali panjenengan jangan saya punya sifat benci. Bapak Ibu yang kau hormati, tiang punya geding Pak Bu tidak akan masuk surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada kemudian Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu karena sering ngaji, ada perubahan positif dalam urusan ibadah. Nah ini di Ramadan, aku melakukan sholat sunat kok. Ayo tambahkan aplikasinya sunat. Oh jaga nafar benar kok, semuanya dikerjakan. Ini ada peningkatan positif. Nah mungkin Bapak punya urusan sholat, belajar khusyuk ini berat. Belajar khusyuk ini berat. 5 waktu diterima tak kadang 10 kali panjang diuji, maka 10 kali panjang ayo tegakkan sunnah-sunnah yang lain. Apa caranya agar ibadah 10 kali panjang menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa ilaihi syam. Bapak dirahmati Allah yang terakhir dari yang saya sampaikan dari awal, saya berkesimpulan, maka menang itu satu kemenangan secara spiritual, yang kedua kemenangan secara emosional, yang ketiga kemenangan sosial, dan kemenangan intelektual. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan senantiasa menjadi orang-orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kalau kali panjenengan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun depan kalau kali panjenengan diterima oleh Allah bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربيانا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك رزقا طيبا يا الله وعلما نافعا يا الله وعملا متقبلا. اللهم تقبل صيامنا يا الله وتقبل صلاتنا يا الله وتقبل تراويحنا يا الله وتقبل صدقتنا يا الله زكاتنا يا الله دعاءنا يا الله برحمتك ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Amin.